Hello, welcome again on my channel. Okay, now we are going to study about tenses. And my last video, I have given about tenses. Pada video-video yang lalu, saya telah memberikan berbagai macam tenses, yaitu ada berapa? 16 tenses. Nah, sekarang akan dikupas satu persatu. Pada kesempatan ini saya akan mengupas simple past tense. Before I give about simple past tense, now I give you the aim of studying simple past tense. The students are able to, number 1, understand what simple past tense is. Number 2, make sentences by simple past tense. Number 3, know the function of the simple past tense. Jadi tujuan dari pembelajaran simple past tense diharapkan para siswa nanti bisa yaitu memahami tentang simple past tense. Nomor 2 adalah dapat membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk mengetahui fungsi-fungsi dari simple past tense tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya kisah berikutnya? Ikuti terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, perhatikan untuk jarum kompas ya. Yaitu kita bisa melihat ada tanda silang yang kita ada di garis now. Kemudian kalau kita melihat ke belakang adalah past dan untuk ke depan adalah future. Nah, seperti yang saya berikan bahwa kita belajar simple past tense pada kesempatan kali ini. Apa simple past tense itu? Simple past tense adalah mengungkapkan kejadian atau situasi yang selalu terjadi atau biasa terjadi di waktu lampau. Kalimat jenis ini digunakan untuk menyatakan hal-hal pada waktu lampau, ya. Di dalam bicara bahasa Inggris, walaupun kita bicara 1 menit yang lalu, berarti itu menyatakan bentuk lampau. Nah, maka kita menggunakan kata kerja lampau, yaitu kata kerja kedua. Dalam istilah bahasa Inggris namanya preterite atau past tense. Apa? Preterite atau past tense, kata kerja bentuk kedua. Nah, contohnya, he worked in Hotel Cempaka yesterday. Berarti dia bekerja di Hotel Cempaka pada kemarin, ya. Nah, they went to school by bus last semester. Jadi semester yang lalu dia naik bis ke sekolah. Kemudian, my cat ate fish this morning. Tadi pagi kucing saya makan ikan. Jadi menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah lewat atau pada waktu lampau, maka kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Namanya dalam tenses dalam bahasa Inggris adalah simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu apa? Menyatakan pekerjaan yang dilakukan atau yang biasa dilakukan pada waktu yang lampau. Kalimat-kalimat yang menyatakan kegiatan atau situasi terjadi dan berakhir pada waktu tertentu di masa lampau. Pada contoh pertama tadi, he worked in the Hotel Cempaka, maka dia tidak bekerja di Cempaka hari ini. Itu artinya, ya. Nah, kemudian ada juga simple past tense menunjukkan dua kejadian terjadi pada waktu lampau, pada waktu yang sama, ya. Contohnya, Sasha opened the umbrella when it began to rain. Nah, jadi Sasha membuka payung ketika hari mulai hujan. Pada waktu kapan? Mungkin sudah lewat kemarin atau baru saja, ya. Itu berarti menyatakan simple past tense. Nomor 2, my mother drank coffee when my father went to work. Jadi ibu minum kopi ketika bapak berangkat kerja, ya. Kapan waktunya? Mungkin kemarin pagi. Number 3, when
Mr. Aaron came, the student took their seat. Ya, ketika Pak Aaron datang, murid-murid duduk. Nah, ya, itu adalah menyatakan kejadian-kejadian waktu lampau, maka kita menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja keduanya yaitu opened, kemudian began, drank, went, kemudian came, dan took. Ya. Tolong perhatikan pada kalimat Sasha opened the umbrella when it began to rain. Nah, jika kalimat yang berisi when dan kedua klausanya pada kalimat tersebut dalam simple past tense, maka klausa yang didahului when terjadi lebih dahulu. Pada contoh Sasha open the umbrella when it began to rain, artinya bahwa hujan mulai terjadi dan disusul oleh kejadian Sasha membuka payung. Jadi klausa when it began to rain dulu yang terjadi, baru kejadian yang lain terjadi, yaitu Sasha membuka umbrella, ya, payung. Jadi Sasha membuka payung. Jadi hujan dulu baru Sasha membuka payung. Itu artinya dua kalimat yang menggunakan when, ya, pada waktu lampau. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami simple past tense, yaitu suatu tense yang menyatakan suatu pekerjaan yang dilakukan pada waktu lampau. Nah, sekarang apa saja rumus-rumusnya dari simple past tense yang harus kita ingat? Yang pertama, untuk kalimat affirmative atau pernyataan atau sama dengan kalimat positif, itu kita menggunakan pola kalimat subjek ditambah verb to, kemudian objek, baru keterangan waktu bentuk lampau. Misalnya yesterday, 2 days ago, last month, last week, last year. Itu menunjukkan kata keterangan waktu untuk simple past tense. Contohnya, Grisha went to beach last Sunday. Ini kalimat positif, ya. Grisha subjek, kemudian verb to-nya went, kemudian objek kata keterangan tempat, dan kemudian kata keterangan waktu last Sunday. Grisha pergi ke pantai minggu yang lalu. Contoh nomor 2, yesterday Sophia got in accident of the office. Nah, kemarin Sophia mendapat kecelakaan di kantornya. Ini kata keterangan waktu yesterday, kemudian harus diletakkan di awal kalimat atau bisa di belakang kalimat. Tidak boleh di tengah kalimat. Oke. Kemudian Sophia adalah subjek, got itu kata kerja kedua dari get. Ya. Number 3, I was born in Sukaraja. I was born in Indonesia, for example, ya. Nah, ini menunjukkan I subjek, kemudian to be was. Kemudian born in Sukabumi atau Sukaraja atau Indonesia. Nah, yang menunjukkan past tense adalah to be was di sini. Kemudian kalau to be untuk you, they, we adalah were. Kalau I, see, he pakai was. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Oke, before we continue, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan give comment. Nah, sekarang kita lanjut dengan bentuk kalimat simple past tense negative form, ya, yaitu kalimat ingkar atau kalimat negatif dengan menggunakan kata kerja bantu, yaitu did ditambah not yang artinya menjadi bukan. Sasa did not eat the vegetables.
Berarti Sasa tidak makan sayuran. Sesudah kata did not, maka kata kerja yang semula kata kerja kedua menjadi kata kerja infinitif, ya. Kalau kalimat positif, Sasa ate the vegetables last night, misalnya ya, Sasa makan sayuran tadi malam, menjadi kalimat ingkarnya, Sasa did not eat the vegetable last night. Misalnya Sasa tidak makan sayuran tadi malam. Did not kemudian eat, ya. Perhatikan kemudian contoh lain. John went to the park because he was afraid. Nah, menjadi kalimat negatifnya, John did not go to the park because he was afraid, ya. Kemudian she did not complete her task, berasal dari kata positifnya adalah she completed her task. Jadi negatifnya adalah she did not complete her task. Tolong perubahan-perubahan pada kalimat positif menjadi negatif harus betul-betul diingat dan dipahami. Oke. Lihat rumusnya, yaitu subjek ditambah did not, kemudian ditambah kata kerja ke satu. Untuk kalimat menggunakan to be menjadi subjek to be, was, did not atau were not, kemudian komplement atau objek. Berikutnya adalah untuk rumus interrogatif kalimat tanya, itu menggunakan kata kerja bantu did di awal kalimat, ya, atau was were-nya kita letakkan di awal kalimat sebelum subjek. For example, did you sleep enough last night? Apakah kamu cukup tidur tadi malam? Ya, number 2, was he so busy? Apakah dia sangat sibuk? Kemudian contoh lagi yang terakhir, did Levi clean your room yesterday? Apakah Levi membersihkan kamarmu kemarin? Nah, itu adalah semua bentuk kalimat interrogatif, kalimat tanya simple past tense. Kita gunakan did atau was di awal kalimat tersebut. Untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau belum, maka tolong kerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Okay, thank you for your attention. Don't forget click like, comment, and subscribe. Bye-bye.